Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romla Suryani dengan NIM F221230006. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako pada Fakultas Teknik jurusan Teknik Arsitektur. Sejujurnya, alasan saya membuat video ini adalah sebagai keperluan dalam penilaian mata kuliah di jurusan saya. Meskipun begitu, saya berharap jika video ini dapat berguna untuk teman-teman, saudari-saudara, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, dan juga sekeluarga sekalian yang mungkin saja menonton video ini. Meskipun juga sebagai bahan tertawaan sih. Alhamdulillah dapat pahala. Jika menurut teman-teman video ini tidak berguna ya sudahlah. Selanjutnya kita masuk dalam rumusan masalah terkait bangunan berlantai 3-4 atau biasanya disebut sebagai low-rise building. Nah, untuk bangunan bertingkat lebih dari 4 itu biasanya disebut sebagai high-rise building. Di dalam rumusan masalah ini saya akan membahas tentang apa itu substruktur pada bangunan, slope, pondasi, juga contoh bangunannya. Langsung saja kita ke next slide yang menjelaskan tentang apa itu substruktur pada bangunan. Oke, teman-teman, saudara-saudara, saudari-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian, juga keluarga besar, bisa dilihat di sini. Ada gambar yang saya ambil dari internet untuk mempermudah pemahaman kita terkait materi ini. Bisa dilihat di bagian kanan gambar ini, ada tulisan tentang superstruktur dan juga substruktur. Superstruktur itu adalah struktur yang terbangun di atas loft atau di atas permukaan tanah. Sedangkan apa yang akan kita bahas saat ini yaitu substruktur adalah struktur yang dibangun di bawah tanah pada sebuah bangunan. Bisa dilihat di sini definisi yang sederhana tentang struktur dalam hubungannya dengan bangunan menurut teori Skodek tahun 1991 bahwa struktur adalah merupakan sarana untuk menyalurkan beban dan akibat penggunaan atau kehadiran bangunan dalam tanah. Dalam dunia konstruksi, substruktur itu merupakan komponen krusial yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari superstruktur ke tanah di bawahnya. Nah, pada bangunan bertingkat rendah atau bangunan 3-4 lantai, desain substruktur harus dirancang dengan cermat untuk memastikan stabilitas dan keamanan bangunan. Kalau misalnya ada kesalahan dalam desain substruktur, itu dapat menyebabkan kegagalan struktur yang serius, yang tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tapi juga membahayakan keselamatan penghuninya. Pada bangunan bertingkat rendah atau low-rise building, itu memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bangunan bertingkat tinggi. Salah satu perbedaan utamanya itu yang terlihat itu adalah beban yang diterima oleh substrukturnya ini, yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bangunan bertingkat tinggi. Namun, tantangan dalam desain substruktur tetap signifikan, terutama itu dalam hal penyesuaian dengan kondisi tanah dan juga lingkungan setepatnya. Dalam substruktur untuk sebuah bangunan, mau bangunan bertingkat 1 atau bertingkat 10, pasti memiliki beberapa elemen-elemen yang mendukung berdirinya sebuah bangunan. Juga mendistribusikan beban dari superstruktur ke tanah di bawahnya. Kecuali rumah apung sih. Substruktur mencakup elemen-elemen seperti slope, pondasi, urukan pasir, dan beton tumbuk. Tapi yang akan kita bahas lebih dalam di sini adalah slope dan pondasi. Setelah pondasi dan slope terpasang, urukan pasir dan beton tumbuk ditambahkan untuk mencapai muka lantai dan meminimalisir kelembapan yang dapat menembus ke bagian substruktur. Pada sebuah bangunan, substruktur itu sangat penting karena memastikan bahwa bangunan memiliki dasar yang kuat dan stabil. Kalau misalnya substrukturnya tidak baik, bangunan tidak akan mampu menahan beban dan dapat mengalami kegagalan struktur. Jika terkena gempa, mungkin saja bisa berakibat roboh. Elemen substruktur pertama yang akan kita bahas itu ada slope. Menurut Gus Jono tahun 1984, slope adalah balok beton bertulang yang berfungsi sebagai pendukung beban yang berada di atas fondasi dan juga berfungsi untuk menahan beban dinding di atasnya dan merupakan bagian yang menyatukan dan mengompakkan antara fondasi untuk menerima berbagai beban dari atas. Fungsi slope menurut buku Teknik Konstruksi Bangunan oleh Insinyur Bambang Setiawan MT,
Slope itu adalah elemen struktural yang sangat penting dalam konstruksi bangunan karena berfungsi untuk mendistribusikan beban dari dinding atau kolom ke pondasi. Teori yang melandasi penggunaan slope itu yang pertama ada teori distribusi beban, yang mana slope ini berfungsi untuk mendistribusikan beban secara merata dari dinding atau kolom ke pondasi, hingga mencegah penurunan atau pergeseran yang tidak merata pada bangunan. Yang kedua itu adalah teori stabilitas struktural, yang mana slope ini membantu meningkatkan stabilitas bangunan dengan mengikat pondasi satu sama lain dan mencegah pergeseran yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu ada teori material dan konstruksi. Pemilihan material untuk slope seperti beton bertulang, batu bata, kayu, atau besi didasarkan pada kebutuhan kekuatan, durabilitas, dan kondisi lingkungan tempat bangunan didirikan. Jadi tergantung tempatnya, kawan. Kalau pada bangunan bertingkat rendah atau 3-4 lantai, biasanya disebut low-rise building, slope ini biasanya dibuat dari beton bertulan dan memiliki dimensi serta spesifikasi yang disesuaikan dengan beban yang harus ditanggung. Slope terbagi dalam beberapa jenis. Yang umum digunakan dalam konstruksi masing-masing memiliki karakteristik dan kelebihan yang berbeda. Yang pertama itu ada slope beton. Slope beton ini adalah jenis slope yang paling banyak digunakan karena kekuatan dan ketahanannya yang tinggi. Slope beton ini terbuat dari campuran semen, pasir, kerikil, dan air, lalu dicor ke dalam bak casting sesuai bentuk yang diinginkan. Kelebihan dari slope beton ini kuat, tahan lama, tahan api, dan dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Kekurangannya, proses pembuatannya cukup lama dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang kedua ada slope batu bata. Slope batu bata ini terbuat dari susunan batu bata yang direkatkan dengan mortar. Jenis slope ini memiliki kekuatan yang cukup baik dan biaya pembuatan yang lebih murah dibandingkan slope beton yang pertama tadi. Kelebihan dari slope batu bata ini, pembuatannya lebih cepat dan mudah. Biayanya juga lebih murah. Kekurangannya, kekuatannya tidak setinggi slope beton dan rentan terhadap kelembapan. Jika lembab dia ya kurang bagus lah daripada slope beton tadi. Yang ketiga ada slope baja. Slope baja terbuat dari profil baja seperti H-beam atau I-beam. Slope baja memiliki kekuatan yang tinggi dan dapat menahan beban yang sangat besar. Kelebihan dari slope baja itu kekuatannya tinggi, dapat menahan beban besar, dan proses pembuatannya cepat. Tapi kekurangannya itu biaya pembuatannya juga tinggi dan rentan terhadap korosi. Untuk ukuran dan material slope itu untuk bangunan 3-4 lantai atau low rise building itu biasanya slope-nya berukuran lebih besar dibandingkan dengan bangunan 1 atau 2 lantai. Iyalah kan 3-4 lantai. Misalnya slope untuk rumah 3 lantai bisa memiliki dimensi sekitar 200 kali 400 milimeter dengan tulangan besi diameter 16 milimeter sebanyak 8 buah dan tulangan begel atau sengkang cincin dengan diameter 10 milimeter dengan jarak antara sengkang itu 10 sampai 15 cm. Selanjutnya kita masuk dalam elemen substruktur yang kedua yaitu pondasi. Pondasi itu adalah bagian penting dari struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih kokoh di bawahnya. Pondasi ini memastikan bahwa bangunan tetap stabil dan aman dari pergerakan tanah atau gempa bumi. Nah, di PPT ini teman-teman bisa melihat beberapa pengertian dan definisi pondasi dari beberapa sumber buku yang saya cari. Menurut Sarjono tahun 1988, pondasi adalah salah satu dari konstruksi bangunan yang terletak di bagian bawah sebuah konstruksi. Pondasi mempunyai peran penting terhadap sebuah bangunan, di mana pondasi menanggung semua beban konstruksi bagian atas ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya menurut Gunawan tahun 1991, pondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang bertugas meletakkan bangunan dan meneruskan beban bangunan atau atas atau superstruktur atau superstruktur ke dasar tanah yang cukup kuat untuk mendukungnya. Kemudian menurut Hardiatmo tahun 2002, pondasi adalah komponen struktur rendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang berada di bawahnya. Jadi posisi pondasi itu berada di bawah slope. Secara umum, pondasi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu menopang beban.
Ya, menopang beban itu menahan seluruh beban bangunan dan meneruskannya itu ke tanah. Yang kedua itu ada menjaga stabilitas, mencegah pergeseran atau keruntuhan bangunan. Yang ketiga ada mengatasi gaya dari luar, menahan gaya-gaya luar seperti angin dan gempa bumi. Ada berbagai jenis pondasi yang digunakan tergantung pada kondisi tanah dan beban yang akan ditopang. Umumnya terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu pondasi dangkal, yang kedua ada pondasi dalam. Pondasi dangkal terbagi menjadi pondasi tapak atau footing. Ini digunakan untuk bangunan dengan beban ringan hingga sedang, biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang kedua ada pondasi jalur atau strip foundation. Cocok untuk dinding penahan beban dan bangunan dengan beban merata sepanjang jalur. Yang ketiga ada pondasi rakit atau rough foundation. Digunakan untuk bangunan besar dengan beban berat yang didistribusikan secara merata di atas plat beton besar. Yang keempat itu ada pondasi umpak atau pad foundation, digunakan untuk bangunan tradisional atau rumah kayu, biasanya berbentuk balok beton kecil. Yang kelima ada pondasi plat beton lajur, digunakan untuk bangunan dengan beban ringan hingga sedang, terutama di tanah yang kurang stabil. Yang keenam itu ada pondasi Strauss pile. Ini cocok digunakan untuk bangunan kecil dengan kondisi tanah yang kurang stabil. Selanjutnya, pondasi dalam masih terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada pondasi tiang pancang atau disebut sebagai pile foundation. Ini digunakan untuk bangunan dengan beban berat atau di tanah yang sangat lembek, mungkin tanah rawa. Tiang pancang ditanamkan ke dalam tanah hingga mencapai lapisan yang lebih keras. Yang kedua itu ada pondasi board pile. Mirip dengan tiang pancang, tapi tiang dibuat dengan menggubur lubang di tanah dan kemudian mengisinya dengan beton. Yang ketiga itu ada pondasi sumuran atau cushion foundation. Ini digunakan untuk bangunan besar atau jembatan, di mana sumur besar digali dan diisi dengan beton. Yang keempat, pondasi cakar ayam. Sistem pondasi yang dirancang oleh Profesor Dr. Andus Insinyur Sediatomo digunakan untuk tanah lembek atau berawa dengan pipa-pipa beton bertulang yang mencekram ke dalam tanah. Contoh bangunan bertingkat rendah yang saya gunakan adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Andus Karyadi yang berada di Semarang. Rumah sakit ini memiliki beberapa bangunan dengan jumlah lantai yang bervariasi, tapi bangunan utama rumah sakit ini memiliki 4 lantai. Fondasi yang cocok untuk bangunan utama di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Andus Karyadi di Semarang itu adalah pondasi tiang pancang. Pondasi ini menggunakan tiang-tiang panjang yang ditanam ke dalam tanah hingga mencapai lapisan tanah yang keras dan stabil. Tiang pancang biasanya terbuat dari beton bertulang, baja, atau kayu. Alasan pemilihan pondasi tiang pancang untuk bangunan utama di rumah sakit ini, salah satunya itu karena kondisi tanah. Lokasi rumah sakit ini berada di atas tanah berjenis sedang dengan kedalaman tanah keras sekitar 4 hingga 9 meter ke bawah. Pondasi tiang pancang cocok untuk kondisi tanah seperti ini karena mampu menembus lapisan tanah yang kurang stabil dan mencapai lapisan yang lebih kuat. Alasan kedua itu karena beban bangunan. Sebagai rumah sakit besar dengan banyak lantai dan fasilitas, rumah sakit ini memerlukan pondasi yang mampu menahan beban berat. Pondasi tiang pancang memiliki kapasitas beban yang tinggi dan dapat mendistribusikan beban secara merata ke lapisan tanah yang lebih dalam. Alasan ketiga itu ketahanan terhadap gempa. Kota Semarang itu termasuk dalam wilayah dengan risiko gempa yang cukup tinggi. Pondasi tiang pancang memberikan stabilitas tambahan dan mampu menahan gaya lateral yang dihasilkan oleh gempa. Pemilihan penggunaan tiang pancang sebagai pondasi untuk bangunan utama di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Andus Karyadi di Semarang itu berdasarkan teori menurut buku Perencanaan Struktur Gedung, Radioterapi dan Onkologi Center Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Andus Karyadi Semarang oleh Tintus Triubekti dan Anindita, yang mana teori-teori itu ada 3 di dalam buku tersebut. Yang pertama itu ada teori kapasitas dukungan tanah,
yang mana pondasi tiang pancang ini dirancang untuk menembus lapisan tanah yang lemah dan mencapai lapisan tanah yang lebih kuat hingga mampu menahan beban vertikal dan lateral dengan baik. Yang kedua itu ada teori stabilitas struktural. Pondasi tiang pancang memberikan stabilitas tambahan pada bangunan, terutama pada kondisi tanah yang tidak seragam dan berisiko mengalami penurunan yang tidak merata. Yang ketiga itu ada teori ketahanan gempa. Pondasi tiang pancang dirancang untuk menahan gaya lateral yang dihasilkan oleh gempa, hingga meningkatkan keamanan dan stabilitas bangunan. Buku ini membahas secara detail tentang perencanaan struktur dan pondasi untuk bangunan rumah sakit, termasuk penggunaan pondasi tiang pancang. Penggunaan pondasi tiang pancang ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihannya itu ada kemampuan menahan beban besar. Pondasi tiang pancang mampu menahan beban vertikal dan horizontal yang besar hingga cocok untuk bangunan bertingkat. Kelebihan yang kedua itu stabilitas di tanah tidak stabil, efektif untuk digunakan di tanah yang tidak stabil atau memiliki daya dukung rendah seperti tanah berair atau berlumpur. Kelebihan yang ketiga itu ketahanan terhadap gempa, dapat memberikan stabilitas tambahan dan mampu menahan gaya lateral yang dihasilkan oleh gempa hingga meningkatkan keamanan bangunan. Kelebihan yang keempat itu ada efisiensi konstruksi. Proses pemasangan menggunakan alat berat seperti palu pancang atau mesin hidrolik yang dapat mempercepat waktu konstruksi dibandingkan metode pondasi dangkal. Ada juga kekurangan dari penggunaan pondasi tiang pancang. Yang pertama itu adalah biaya yang lebih mahal. Pemasangan pondasi tiang pancang memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan pondasi dangkal karena penggunaan material dan juga alat-alat berat tersebut. Ya, kekurangan yang kedua itu proses pemasangan yang kompleks, memerlukan perencanaan yang matang dan tenaga kerja yang terampil serta pengalaman untuk memastikan pemasangan yang tepat. Ya, kekurangan yang ketiga itu ada waktu pemasangan yang lebih lama. Proses pemasangan tiang pancang biasanya memakan waktu yang lebih lama dibandingkan pondasi dangkal, terutama jika kondisi tanahnya sulit. Jadi penggunaan pondasi tiang pancang ini menawarkan banyak keuntungan dalam hal stabilitas dan kemampuan menahan beban, tapi juga memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar juga. Oke, teman-teman, saudara-saudara, saudari-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian, juga keluarga besar yang menonton, kita sudah sampai di penghujung materi di video ini. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah substruktur pada bangunan bertingkat rendah seperti pondasi dan sloof sangat penting untuk stabilitas dan keamanan bangunan. Pondasi dalam seperti pondasi tiang pancang dan cakar ayam cocok digunakan karena efisiensi dan kesesuaiannya. Stop button bertulang berperan penting dalam mendistribusikan beban secara merata ke pondasi, memastikan kekuatan dan stabilitas struktur. Elemen struktural lainnya seperti kolom dan balok juga krusial dalam mendukung beban dan menjaga integritas bangunan. Teori distribusi beban, stabilitas struktural, dan ketahanan gempa harus diterapkan dengan cermat dalam praktik konstruksi. Baik, sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Jika ada kekurangan saya minta maaf dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya adalah orang yang ikhlas. Sekian dari saya Siti Roma Suryani, semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.